Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pambudi Subagio. Saya akan mempresentasikan sebuah paper atau jurnal yang berjudul Analisis Forensik pada Web Browser menggunakan metode National Institute of Standard and Technology atau yang disebut NIST. Sebelum ke pembahasannya, saya akan menyebutkan poin-poin kita yang akan saya bahas, yaitu ada pendahuluan, ada juga metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Langsung saja, yang pertama kita akan bahas pendahuluannya terlebih dahulu, yaitu internet kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terminologi yang digunakan oleh banyak orang di internet adalah latah dan naif, tapi ini tidak penting. Untuk pengguna biasa, ada baiknya kita mengetahui beberapa istilah-istilah yang berada pada internet. Salah satunya yang ada di dalam internet yaitu web browser. Dari pengertian web browser itu sendiri, yaitu aplikasi yang dapat menjelajahi, menyajikan atau mengambil konten dan dari berbagai sumber yang ada di dunia ini. Sumber informasi di internet. Pengertian web browser biasanya disebut juga dengan sejenis perangkat lunak yang fungsinya untuk bertindak sebagai penerima, pengunjung, dan penyaji berbagai informasi yang ada di internet. Pengertian dari bahasa sendiri yaitu web merupakan singkatan dari website. Untuk browser yaitu sebuah media penjelajahan. Jadi penjelasan mudahnya yaitu web browser merupakan alat penjelajah berbagai situs yang ada di internet. Masyarakat juga menyebutnya sebagai peramban web yang mampu mengidentifikasi berbagai sumber informasi melalui pengidentifikasian sumber beragam, yakni berupa halaman website, gambar, video, dan konten jenis yang lainnya. Browser di era sekarang banyak berkembang baik secara kualitas dan kuantitas. Browser mempunyai dua fitur, yakni fitur normal dan fitur pribadi atau mode incognito. Kalau mode normal itu riwayat penelusuran masih tersimpan atau riwayat-riwayat lainnya, sedangkan mode incognito atau mode pribadi itu tidak ada riwayat penelusuran atau yang lainnya, tidak terekam. Selanjutnya, metode penelitian. Sebelum ke metode penelitian, kita identifikasi dulu masalahnya. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah yang ada. Masalah yang diambil pada penelitian ini yaitu membutuhkan data yang tersimpan permanen dan perangkat media penyimpanan pada umumnya di hard disk, dan membutuhkan suatu teknik analisa di mana menyangkut data yang berjalan pada sistem atau data volatile yang umumnya tersimpan pada RAM, yang dilakukan pada saat sebelum shutdown atau dimatikan. Kemudian skenario kasus. Dalam skenario kasus, kita membuat langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini. Gambar di bawah ini adalah sebuah contoh skenario kasusnya, yaitu pelaku membuka internet, kemudian menjelajahi browser, dan kemudian mengakses internet di browser yang ada. Kemudian persiapan tools yang kita lakukan, kita menyiapkan sebuah laptop yang berukuran RAM 4GB untuk sebagai alat investigasi. Kemudian sebuah tools yang bernama Tool WinHack versi 19.9 sebagai untuk menjelajahi riwayat-riwayat yang ada. Kemudian ada browser Mozilla, ada Chrome, Opera,
browser ini yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian pada tahap metode penelitian, metode yang kita gunakan yaitu metode National Institute of Standard Technology, atau yang biasa disingkat itu NIST. NIST itu ada beberapa tahap, yaitu 4 tahap. Ada collection, examination, analysis, dan reporting. Berdasarkan tadi yang saya sebutkan, collection itu adalah pelabelan, identifikasi perekaman, dan pengambilan data dari sumber yang relevan dengan prosedur untuk menjaga integritas data. Kemudian ada examination atau pemeriksaan, adalah pemeriksaan data yang dikumpulkan dalam penggunaan forensik gabungan berbagai skenario baik secara otomatis dan manual. Kemudian analisis, yaitu pemeriksaan dengan metode yang dibenarkan secara teknis dan ilegal. Kemudian pelaporan adalah pelaporan analisis yang membuat uraian tindakan yang dilakukan atau rekapan data yang sudah diteliti. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu collection. Collection yaitu mengumpulkan data melalui tahapan akuisisi. Proses akuisisi ini dilakukan di mana barang bukti yang berupa laptop dalam keadaan masih nyala. Jika sudah mati itu tidak bisa dikumpulkan lagi barang buktinya. Akuisisi dilakukan agar barang bukti tersebut terjaga keasliannya dari pihak yang tak berhak. Memori volatile dan memori dump merupakan tahapan yang dilakukan dengan mengakuisisi RAM. Proses memori volatile ini mendapatkan data yang tersimpan daripada memori RAM yang saat itu sedang digunakan, yakni aktivitas yang dilakukan di dalam metode pribadi. Hasil dari memory progress akuisisi yaitu file dengan ekstensi .mem yang dapat dilihat pada gambar seperti di layar ini. Ada gambar yang berukuran 4 GB. Itu adalah hasil akuisisi melalui RAM. Selanjutnya examination. Setelah dilakukan proses akuisisi data pada RAM yang menghasilkan file dengan ekstensi .mem, kemudian dilakukan pengecekan nilai. Untuk mengecek nilai hash, pada pilih create this image pada Tailwind Hack seperti gambar di layar ini, yang menghasilkan dapatkan informasi kode sebuah MD5. Nilai hash berfungsi untuk menunjukkan keaslian file. Kemudian selanjutnya ada analisis. Pada tahap ini pada browser Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Opera, kita dapat menemukan sebuah password yang diekstrak dari menggunakan Tailwind Hack. Kemudian dicari dengan kata pencarian password seperti gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan adanya email dan password milik pelaku yang digunakan untuk login ke media sosial yang digunakan dalam kegiatan atau kejahatan atau apapun itu. Password dan username tersebut berada di dalam kolom merah itu, kolom hijau, dan ditandai dengan kolom-kolom merah tersebut dengan memiliki bilangan heksadesimal yaitu 70, 61, 73, 73, 77, 6F, 72, dan 64. Kemudian pada browser Opera sama juga ditemukan sebuah
password, dan email. Sama seperti Google Chrome. Dan begitu pun pada browser Mozilla. Gambar yang pada di layar tersebut dapat ditemukannya sebuah email dan password. Kemudian password dan username tersebut telah didapatkan. Kemudian peneliti membuka akun tersebut dan mengulikan apakah benar pelaku melakukan tindakan yang tidak wajar atau kejahatan dan lain-lainnya. Kemudian ada reportingnya, itu tahapan akhir dari investigasi yang hasilnya akan disajikan secara detail. Semua barang bukti digital yang dapat dari aktivitas penggunaan browser mode incognito. Dari tabel tersebut dilihat bahwa ada email, password, history, bookmark, URL ataupun search history itu terdapat terekam jelas pada RAM, dan diselidiki menggunakan tool WinHack tersebut dapat terekam jelas. Hal ini membuktikan kalau browser mode incognito bisa menemukan barang bukti yang tertinggal di RAM. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan, telah didapatkan informasi penting dari barang bukti fisik yang ditemukan berupa email, password, dan lain-lain. Walaupun menggunakan mode incognito, hasil yang telah didapatkan dalam penggunaan forensik yaitu tool WinHack dan menggunakan suatu metode NIST, penerapan analisis dilakukan terhadap barang bukti yang kemudian dilakukan imaging, baik akuisisi terhadap RAM maupun terhadap partisipasi didapatkan dan didapatkan barang bukti di jalan meeting. Dari hasil uji coba terhadap 3 browser tersebut didapatkan mempunyai kesamaan pada hasil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.